Banyak yang bilang Gibran jadi wapres karena putusan MK, ya kan, yang kontroversial. Kalau putusannya cacat, apakah Gibran juga termasuk ilegal? Nggak ada sih yang ilegal kalau itu udah bergulir lebih dari 14 hari. Nah, Karena lagi-lagi gue bilang bahwa konstruksi hukumnya adalah ketika orang itu telah diputus oleh satu pengadilan melalui kebijakan hakim atau putusan hakim, maka semua pihak yang keberatan terhadap putusan itu diberi waktu tenggang 14 hari untuk melakukan upaya-upaya hukum di atas keputusan hukum itu. Contoh seperti upaya hukum lainnya gitu kan, banding dan kasasi serta PK. Gitu. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan keputusan yang final and banding atau keputusan yang udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Gitu. Jadi ya paling-paling mereka bisa mengajukan ya upaya hukum lainnya ya seperti gugatan lain di tempat lain itu seperti PT UN, Iya. PMH atau apa kayak gitu. Kalau ada putusan lainnya. Namun kan di sini kan masalahnya ini udah lewat dari 14 hari masa tenggang. Dan 14 hari pada saat putusan Gibran itu diperbolehkan untuk menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, kan upaya hukum juga udah banyak yang melakukan. Iya. Gitu. Dan putusannya semuanya kan gagal. Iya. Karena dianggap Gibran secara de facto dan de jure lebih apa sih? Lebih menguntungkan posisi ekonomi Indonesia ke depannya. Kalau seandainya beliau dan Pak Prabowo berpasangan kan gitu. Makanya semua putusan hakim itu kan dinilai dari apa sih? Dari semua aspek ya. Ya. Kalau saya bilang elitnya bilangnya begini, geodemokonsos. Jadi Ipolek Sosput, Hankamnas Geodemokonsos, 9 komponen strategis. Jadi geografis dipikirkan juga, demokrasinya, hukumnya, ekonominya. Sebelum hakim itu memutuskan satu perkara. Gitu loh. Untungnya apa nih memutuskan ini? Misalnya Mahkamah Konstitusi. Ya. Waktu itu Mahkamah Konstitusi kan dipimpin oleh om gua kan, Pak Anwar Usman kan gitu. Jadi om gua juga waktu itu memutuskan itu, dia nggak mungkin memutuskan itu dengan putusan dia sendiri, otoriter. Karena kan di dalam Mahkamah Konstitusi itu kan ada 9 hakim. Ada perwakilan dari DPR RI, ada perwakilan utusan dari Presiden, ada utusan dari Mahkamah Agung. Sementara om gue ini kan utusan dari Mahkamah Agung. Gitu loh. Murni hakim karir. Kan gitu. Jadi nggak mungkin juga om gue itu memutuskan keputusan berdasarkan pemikiran dia sendiri. Gitu. Walaupun akhirnya Profesor Jimli mengajukan keberatan dan upaya hukum melalui Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan akhirnya om gue dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan proses itu sudah berjalan. Gitu loh. Dan Pak Prabowo ini sudah menjadi presiden dan Gibran menjadi wakilnya. Lantas bagaimana proses memakjulkannya? Oh, menurut undang-undang tuh ribet banget. Ya ribet ya. Ribet tadi yang gue udah gue jelaskan tadi. Itu. Oke. Bang, ini menurut Abang apakah ada agenda terselubung dari pemakzulan Gibran? Siapa yang mungkin paling diuntungkan? Kira-kira Abang tahu nggak? Gue yakin di sini ada partai yang mendominasi ini, partai yang udah benci banget sama Jokowi, sehingga gimana caranya Jokowi dihancurkan, karena dianggap tidak berterima kasih pada partai itu mungkin ya, atau bisa jadi nggak partai itu juga, tapi musuh-musuhnya Pak Prabowo, tapi mengkambing hitamkan Pak Jokowi karena Pak Prabowo dianggap kuat gitu kan, bisa jadi. Gitu loh, karena memang musuh dalam selimutnya Pak Prabowo kan banyak banget. Banyak orang yang senyum di depan Pak Prabowo, di belakangnya itu mencibir. Banyak itu. Pak Prabowo tuh harus sadar di situ. Karena banyak banget di kelilingnya Pak Prabowo itu orang yang pura-pura senyum, di belakangnya ketawa tuh banyak. Gitu. Karena kan gue udah bilang, gue dulu satu kolab sama mereka. Gitu. Gue tahu politik mereka. Abang yakin Gibran bisa menjalankan tugas
kenegaraan dengan baik meskipun banyak yang bilang dia masih anak kemarin sore. Menurut abang ini gimana? Jadi yang gue lihat ya, pemuda saat ini yang pantas menjadi presiden ya, pemimpin bangsa hari ini itu ada dua. Ada dua. AHY AHY dengan Gibran. ke depan ya? Iya, AHY dengan Gibran. Oh, Namun AHY kurang tegas, kurang tegas. masih lebay. Ya. Pinter dia membranding dirinya berwibawa dan lain pinter. Tetapi kalau untuk memimpin bangsa Indonesia kurang tegas. Tetapi kalau Gibran, kalau sempat ini kejadian, kejadian secara nggak sengaja atau Pak Prabowo mundurin diri, Gibran jadi presiden, nerusin Pak Prabowo, selesai loh. Gibran itu orangnya selesai. Bersih, ya? Oh, ya. Bersih, tegas, nggak mau neko-neko, berdarah dingin. Berdarah dingin. Iya, percaya deh sama gue. Oke. Jadi artinya untuk memperbaiki bangsa, Gibran cocok. Gitu. Karena gue lihat dari beberapa kegiatan beliau kan, Solo di tangan beliau kan akhirnya berubah total. Bagus banget kan gitu. Walaupun ada proksi-proksi yang dilemparkan oleh kaum ODGJ yang gue bilang tadi. Tapi tetap secara lu bisa bayangin gini deh. Simpelnya aja. Seorang anak presiden yang terlahir udah kaya bapaknya, ya kan? Ini kita bicara udah kaya ya, udah mapan. Pak Jokowi sebelum jadi wali kota udah jadi pengusaha. Iya, pengusaha kayu. Iya, pengusaha kayu. Gibran brojol dalam kondisi hidupnya yang nyaman. Lu bisa bayangkan. Lalu secara nggak sengaja Gibran akhirnya bapaknya menjadi wali kota. Nyaman lagi dong. Sekelas wali kota zaman dulu gimana? Ya kan? Jangan wali kota, anak RT aja makmur kan gitu. Ya kan? Dengan kehidupan yang makmur dari brojol ini sampai bapaknya presiden, sifat kesederhanaannya masih ada. Dia nggak mau pakai mobil dinas yang mahal. Ya, dia nggak mau pakai, dia pakai Innova. Innova yang yang di branding lucu-lucu gitu kan. Gue lihat, gila anak presiden masih begini. Kenapa orang tuh nggak ngeliat potensi Gibran itu atau Pak Jokowi dengan kesederhanaannya? Kenapa sih harus melihat, wah ini korupsi, ini di Indonesia ini berapa kali sih presiden yang dituduh korupsi dengan keluarganya? Dari mulai zaman Pak Soekarno, ya kan, digulingkan hanya fitnahnya wanita korupsi kan gitu, ya kan? Dari zaman Pak Harto digulingkan karena apa? Korupsi, kroninya dan anak-anaknya kan gitu. Di zaman Bu Megawati, ya kan kasus Indosat, ya kan, mencereng banget, sampai sekarang belum selesai itu. Belum clear. Ya, di zamannya Pak SBY, di zamannya Gus Dur, ya kan, pengambil alihan saham penerbangan apa segala kan isunya banyak. Di zaman Pak SBY, isu korupsi, wakilnya Pak Budiono diisuin korupsi kan banyak, dan bahkan korupsinya lebih gila daripada Pak Jokowi kalau mau dibongkar semua. Tetapi kan itu dengan tadi kita menganut ajas oportunitas hukum kita ini, jadi nggak bisa sembarangan itu dituduh dengan tuduhan yang sangat maksimal. Lu bisa bayangkan, pada saat Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden, kas negara lagi kosong karena koruptornya merajalela di mana-mana. Lagi kosong Pak, kas negara. Jokowi gimana mau menjalankan negara sementara APBN-nya nggak ada? Kalaupun ada dikit, tipis, sampai gaji ASN aja nggak bisa. Tetapi dengan kepiawaian Pak Jokowi, dengan keluguan Pak Jokowi, akhirnya negara asing percaya untuk investasi ke Indonesia, walaupun bentuknya hutang. Tapi kan dikonversi dengan pertukaran sumber daya alam, ya kan, bagi hasil apa segala, mencicil. Toh yang ngutangin juga nggak nagih, nggak ngirimin debt collector pakai jet tempur F-16 gitu kan? Nggak juga kan gitu. Santai-santai aja yang punya duit kan gitu. Nah, yang punya duit aja yang dipinjemin Pak Jokowi untuk negara ini santai-santai aja. Kenapa yang kebakaran jenggot si Krismon Sianipar dengan si Roy Panci gitu, dengan kawan-kawannya, gitu loh. Jadi gue bingung konstruksi pemikiran mereka tuh apa sih sebenarnya, gitu loh. Jadi kalau bicara isu, wah negaranya akan tergadai, itu dari zaman Pak Harto udah ada kali. Gulingkan Pak Harto, negara sudah digadai, ribuan triliun sudah dihutang mereka, ini hancur, pulau sudah terjual. Nah isu itu sampai ke Megawati, sampai ke SBY, sampai ke Jokowi ada. Cuman di Pak Prabowo aja belum ada. Kenapa? Karena Pak Prabowo agak sangar. Gue yakin, bukan nggak berani, agak sangar, gitu loh. Makanya
Gue sampai sempat bilang begini, ini negara dipimpin Pak Prabowo, untungnya Pak Prabowo masih orang baik. Iya. Dan baik banget bagi gue. Iya, benar. Kalau Pak Prabowo-nya sepeleng, nggak ada yang berani protes, Pak. Kalau Pak Prabowo-nya korupsi aja kagak ada yang berani. Pak Prabowo tinggal begini nih. Nah, lu orang jangan sampai ini ya, ganggu-ganggu gue ya. Kalau ganggu gue selesai loh kan gitu. Kalau Pak Prabowo giniin kumis aja udah selesai tuh. Gitu. Kenapa orang nggak berani ganggu Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo dari Baret Merah, jenderal penuh lagi. Iya. Gitu Pak. Dan terkenal kan track recordnya, siapa yang nggak ngerti macan Asia? Ya, selesai loh kalau macam-macam sama dan Pak Prabowo. alurnya juga bagus, dia bikin partai sendiri. Nah, bikin untungnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Pak Prabowo dengan kondisi jiwa yang nasionalis dan baik. Coba kalau seandainya Pak Prabowo ini orang jahat, ini negara bisa dijual Pak. Iya. Siapa yang berani protes sama Pak Prabowo? Benar. Gitu Apalagi Pak. pada saat 98 dan gue bisa memastikan bahwa negara ini ya baik-baik saja di tangan Pak Prabowo. Gitu. Karena Pak Prabowo orangnya baik, amanah, semua pro rakyat. Dia membiayai negara rakyat APBD ini untuk rakyatnya. Ya. Gitu loh. Dia mengelola APBD ini untuk rakyat, bukan membiayai, mengelola. Dipentingkan untuk rakyat ya. Contoh tambang. Ya. Tambang rakyat yang dulunya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar sekarang dialihkan ke IPR dan WPR dan IPR. Untuk rakyat, koperasi rakyat. Jadi rakyat itu di wilayahnya bisa menambang bebas dengan izin yang resmi. Per 20 hektar. Itu idenya Pak Prabowo, Pak. Melalui Pak Bahlil dan kawan-kawan. Ya. Gitu. Jadi kita nih harus menilai dari segi positifnya pemerintah Indonesia ini. Dengan kondisi ekonomi yang lagi morat-marit dunia ini, bukan Indonesia aja, dunia. Ya. Tapi pemerintah Indonesia masih mensuguhkan sistem yang pro rakyat. Ya. Itu aja gue sebenarnya terharu gitu loh, dengan kerjasamanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini terharu sebenarnya. Gitu, dengan kondisi Pak Prabowo selama ini difitnah orang kan. Beliau itu galak, ini itu apa. Ternyata ketika Pak Prabowo jadi presiden, gila. Kasus apa sih yang nggak dibongkar sama Pak Prabowo? Iya. Gitu loh. Baru berapa ini udah tangkap. Makanya gue terharu lah pokoknya. Istilahnya selama dari tahun 2009 gue mendukung Pak Prabowo, gue nggak kecewa. Walaupun pernah marah sama Pak Prabowo setahun gue. Oh, pernah marah juga? Marah, 2019 gue marah, ngambek. Kenapa? Sampai 2020. Karena bergabung? Ya, karena bergabung sama Pak Jokowi waktu itu. Ya. Tapi setelah gue pelajari, ternyata Jokowi juga membangun bangsa ini dengan baik. Dengan kondisi yang ya prihatin lah. Ya. Dalam kondisi negara. Dulu kan lo nggak pendukung Jokowi, Bang? Gue ini orang paling vokal menentang Jokowi. Iya. Iya. Terus kenapa berbalik nih? Sekarang apa ada bohir juga nih? Enggak juga. Karena gue lama-lama merasa sadar gitu loh. Kok gue berdiri di tengah-tengah ODG aja nih. Gue pindah lah gue satu kolom sama ODG aja. Lama-lama gue jadi ODG aja juga. Gue loncat ya kan. Gue dukung Jokowi sekarang kan gitu. Jadi terbuka gitu kan? Terbuka gitu loh. Lama-lama pergerakan mereka nggak normal gitu. Atau Rismon ngaku di Jepang katanya. Itu dia telah di Okayama apa segala itu. Tapi setelah diselidiki oleh orang-orang ternyata tidak ada. Kampusnya nggak mengakui Rismon. Lah, Rismon lulusan Jepang mana? Jepang yang di Kaliangke apa Jepang yang di Kali Ciliwung kan gitu. Nah makanya siap-siap aja loh Rismon. Nih gue udah punya bahan. Lu bakal gue somasi lagi minggu depan. Gue akan pertanyakan ijazah lu yang di Jepang ya. Ijazah lu di mana? Termasuk Dokter Rifa. Kamu ngaku dokter di mana? Kalau kamu bukan dokter, tapi kamu ngaku dokter, dan Rismon kamu ngaku ahli forensik, kamu ternyata tidak lulus di Jepang, kau akan kena pasal gelar penipuan dan pemalsuan identitas, gelar palsu. Gelar palsu. Ya, jadi hati-hati Rismon, ya. Jadi pemalsuan gelar itu sangat berbahaya. Siap, Bang. Terima kasih Bang. Ini udah menjawab semua pertanyaan saya. Makasih banyak Bang, ini terjawab sudah semuanya. Iya. Yang penting itu kasih panggung gue untuk debat sama mereka. Ya, ditantang tuh ya kan. Ayo. Ya, ayo. Inius kan Inius manggil Ainus ya, si Aiman. Ya, tolong undang gue mau debat dengan Roy Panci dan Rismon Sianipar. Tidak perlu didukung sama si siapa? Pak Egy Sujana, Raffi Harun. Kan Egy Sujana udah keluar negeri Bang, sakit. Iya. Ininya.
Kita doakan mudah-mudahan sembuh lah. Ya, biar balik lagi ya kan. Dan bertobat ya. Amin. Amin. Oke. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita. Terima kasih. Saatnya kalian untuk tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.